أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال جل من قائل عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Selalu kita panjatkan puji dan syukur atas segala anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siang hari ini kembali kita memenuhi panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita tinggalkan segala aktivitas di luar ibadah Jumat, datang ke masjid untuk ibadah Jumat. Ibadah diawali dengan kita melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat mandi untuk salat Jumat, berpakaian yang dianggap paling layak untuk kita hadir di salah satu bait min buyutillah. Kita masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid. Jika ada waktu masih luang, tambah lagi salat. Sebagian mengatakan ada yang disebut salat al-intidhar. Tidak perlu diperselisihkan nama salatnya, tetapi yang jelas menunggu waktu sampai kemudian khatib naik mimbar, kita bisa salat sunnah berulang kali 2 rakaat. Jikapun masih ada waktu luang, kita masih bisa membaca suratul Kahf, berzikir, berdoa. Selanjutnya, jika khatib sudah naik di atas mimbar, kemudian semua memperhatikan, sebab sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa Jumat ini bukan kita saja yang beribadah Jumat, bahkan malaikat pun yang menjaga pintu masjid untuk mencatat siapa yang hadir, mereka pun menyelesaikan pekerjaannya bersama dengan khatib naik mimbar. Setelah itu tawau as-suhuf, mereka menutup kembali bukunya, catatan yang hadir di Jumat. Ada absen? Ada. Hanya yang harus diimani itu tentang apa yang ada di dalam hati kita. Sebab kalau yang di mata kita, ya malaikatnya tidak ada. Tapi iman kita mengatakan bahwa sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita benarkan itu semua. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, berkenaan dengan itu pula, maka tema khutbah siang hari ini adalah tentang al-haq. Tentang al-haq. Hak itu seperti apa? Di dalam Sahih Al-Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim, dan juga kitab-kitab hadis sunan yang lainnya, ada doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, yang dimulai dengan Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihinna. Lanjut panjang sampai kemudian setelah itu kita mengatakan dalam doa itu Allahumma antal haq
Allahumma antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qawlu haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Diulang kata hak itu dengan berbagai macam dimensinya, topiknya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala antal haq. Yang maha benar adalah Allah, antal haq. Wa wa'dukal haq, janjimu juga maha benar. Wa liqa'uka haq, bertemu denganmu juga nanti di yaumul qiyamah benar. Wa qawlu haq, dan segala firmanmu adalah benar. Wal jannatu haq, surga benar. Wan naru haq, neraka benar. Wan nabiyyuna, semua nabi yang diutus adalah haq. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam secara khusus sebut terpisah adalah haq. Kita ingin tahu hak itu apa yang dimaksud seperti itu. Secara etimologi bahwa hak itu ya bukan hak di dalam bahasa Indonesia. Tetapi hak itu adalah kebenaran yang mutlak. Hak itu adalah kebenaran yang mutlak. Implikasinya karena kebenaran itu sifatnya adalah mutlak, ya, maka kebenaran itu membawa seseorang yang membenarkan apa yang harus dia benarkan, dia merasa yakin, dia merasa tenang, dia merasa tentram, dia merasa kokoh, dia merasa teguh. Karena prinsip kebenaran itu sendiri memang setelah tertanam ke dalam hati, maka buahnya, impactnya, dampaknya sangat luar biasa dahsyat. Kalau kita sudah mengenal apa yang menjadi benar itu adalah benar, makanya ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu memang adalah benar. Arinal haqqo haqqo. Artinya kalau kita sudah tahu itu benar, maka kita tidak akan ragu untuk mengambil yang benar itu, untuk mengamalkan yang benar itu, untuk meyakini yang benar itu, untuk berjuang di atas kebenaran itu, untuk mengajak juga orang lain terhadap hal yang benar itu. Sering digambarkan tentang hak itu yang disebut dengan salah satu maknanya sebuah kepastian. Orang mau tidur, orang mau buta, orang mau apapun juga, mau nggak denger, ya mau di ruangan, nggak di ruangan, dia tahu pasti bahwa matahari itu terbit dari sebelah timur dan terbenam ke sebelah barat. Dia di tengah malam, ya dia di waktu hujan, dia di dalam gua, dia di mana saja. Keyakinan itu walaupun dia tidak lihat, hatta orang buta sekalipun, terlahir buta, tahu kebenaran tentang matahari itu, bahwa matahari itu adalah seperti ini. Kebenaran yang disebut melebihi keyakinan orang terhadap apa yang dianggap benar dalam konteks sunnatullah, ya, terhadap hak itu jauh lebih daripada itu. Saya ingin menggambarkannya dalam surat Al-Maidah tentang sebagian ahlul kitab yang hidup bersamaan dengan Nabi SAW di zaman, maksudnya bukan di tempat, di zaman yang sama. Tetapi mereka jauh beribu mil dari Mekah, dari Madinah. Ayat di surat Al-Maidah menggambarkan ini. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Nabi di Madinah, Nabi di Mekah. Tetapi pesan apa yang menjadi wahyu kebenaran itu dari Mekah di Madinah sampai ke mana? Ke Habasyah, sekarang Ethiopia. Dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi SAW saat hijrah ke Habasyah. Yang menjadi pemimpinnya adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saat sampai di sana ternyata oleh musyrik jahiliyah didahului. Mereka sudah sampai duluan dan sudah menemui Raja Najasyi. Mereka ingin menghadang karena tujuan daripada Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat Nabi SAW adalah ingin berlindung. Kata Nabi SAW, pergi kalian ke Habasyah, di sana ada raja yang akan melindungi dan tidak akan mendolimi kalian.
Atas dasar keyakinan ini kemudian Ja'far berangkat. Tetapi berangkatnya Ja'far dengan para sahabatnya sudah dideteksi dan didahului oleh musyrik Quraisy. Kemudian mereka datang dengan berbagai macam hadiah, datang ke Raja Najasyi, menyampaikan bahwa nanti akan ada sekelompok dari kaum kami yang mengatakan tentang ini dan itu dari yang mereka anggap bahwa ada nabi, begitu kata orang Quraisy. Ya, ada Al-Qur'an, begitu kata orang Quraisy. Ya, kemudian difitnah habis-habisan agar Raja Najasyi menutup mata, ya, dan tidak mau mendengar apa yang akan disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan memang itu terjadi. Dihadapkanlah sahabat yang hijrah ke Habasyah itu di depan aula, di gedung, ya, di istana Raja Habasyah itu sendiri. Terjadi dialog. Ikhtisarnya, setiap apa yang disampaikan oleh musyrikin Quraisy yang waktu dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu an yang masih kafir saat itu, maka dialog 1, dialog 2, dialog 3 yang dijawab semuanya oleh Ja'far bin Abi Thalib tentang apa yang dituduhkan dengan Al-Qur'an semuanya, termasuk dibacakannya surat Maryam. Karena yang menjadi diskusi saat itu bahwa sahabat itu dituduh melecehkan dan menghina Nabi Isa alaihissalam dan Maryam alaihissalam. Dijelaskan dengan firman Allah Al-Quran, tidak lebih tidak kurang. Setiap bantahan itu dibantah dengan Al-Quran secara langsung. Qala ta'ala, menyebut dengan Al-Quran, tidak pakai bahasa sendiri, bahasa Al-Quran. Makanya ada radio di Afrika yang dikelola oleh kelompok kaum muslimin di sana. Ada seorang jenderal kafir, ya, ahlu kitab Nasrani. Radio itu setiap tengah malam hanya mengumandangkan atau hanya menyuarakan surat Maryam dengan terjemahannya. Kata jenderal yang kafir itu, tidak ada yang paling indah dalam hidup saya. Setiap malam saya dengarkan dari radio itu apa yang disebut dengan surat Maryam dari awal sampai akhir. Balik ke dalam poin tentang hal yang benar tadi. Hal yang benar itu tidak kemudian membawa keraguan saat diucapkan oleh orang yang benar dan yakin terhadap kebenaran itu sendiri. Tidak ditimbang dengan logika kita. Ini Al-Quran bahasa Arab, dan saat itu diterjemahkan bahasa Arab itu oleh turjuman Najasyi itu sendiri. Ya. Diterjemahkan, tetapi tidak mengurangi esensi dari yang diucapkan oleh seorang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat membacakan Al-Quran itu sendiri. Makanya Allah abadikan wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli. Ketika ahlul kitab ini, Raja Najasyi secara khusus mendengar apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tara a'yunahum tafidu minad dam'i. Kau lihat mata mereka sembab, berlinang, karena mereka tahu yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib semuanya tentang Al-Quran berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam adalah hal yang benar. Sering kita tahu yang benar, tapi kebenaran itu tidak membawa kita kepada sebuah kenyamanan, ketenangan, kepastian, kesungguhan. Bahkan jarang menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang lebih. Tidak, hanya lewat saja. Tapi ini wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Oleh karenanya, kalau kita tahu itu yang benar, pastikan kebenaran itu menjadi hal yang benar. Benar diucapkan, benar didengar, benar dipikirkan, benar diamalkan. Ini ahlul kitab. Tidak melihat Nabi SAW. Hanya datang sahabat, membacakan ayat yang sudah disubhatkan sebelumnya. Tapi kebenaran sekali lagi adalah sebuah kebenaran. Tidak akan pernah terhempas. Bagaimana terhempas kebenaran itu? Sementara al-haqqu mir rabbika. Hak itu adalah al-haq itu dari Tuhanmu. Makanya kita sholat dengan benar. Karena kita yakin kebenaran sholat itu sendiri sebagai syariat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita baca Al-Quran dengan sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah.
bahagia dengan firman-Nya, suka dengan firman-Nya, ya, untung dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang mengiringi apa yang kita ucapkan itu. Maka ahlul kitab yang tadi, ya, yang baru dengar ayat Al-Qur'an, tidak perlu kemudian banyak muqaddimah, dibenarkan oleh mereka, ditangisi oleh mereka, disembabi dengan air matanya sambil mengatakan Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kalaupun kami di sini jauh dari Habasyah ini, tidak bertemu dengan Muhammad yang engkau turunkan wahyu engkau kepada Muhammad, tapi catat bahwa iman kami sama dengan sahabat yang bersama dengan Nabi. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Kita tidak melihat Nabi SAW, tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Ratusan ribuan tahun yang lalu kita pastikan bahwa kita jauh dengan Nabi, tapi sangat dekat dengan apa yang menjadi kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sangat lekat, sangat pasti kita tidak menjadi bagian dari kebenaran yang beda dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Allah menggambarkan suasana hati orang ahlul kitab yang tadi. Kata mereka, kalau kebenaran itu sudah datang, wa ma lana la nu'minu billah. Kenapa pula? Apa yang bisa menghalangi kami untuk tidak beriman kepada Allah? Wa ma ja'ana minal haq, dan semua yang datang kepada kami dari hal yang benar itu. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Sementara rindu kami, keinginan kami bahwa ingin Rabb kami memasukkan kami bersama orang-orang yang saleh. Wa nathma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Itu adalah bahasa hati mereka yang yakin. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Langsung dibalas oleh Allah, dijawab oleh Allah. Allah ganjar mereka atas apa yang mereka nyatakan itu, bahwa mereka berhak diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita ingin ada satu waktu di mana di masa itu kita akan katakan hal yang sama. Wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Kenapa pula kita masih ragu juga untuk membaca ayat Quran setiap hari? Kita habiskan segala dahaga iman kita melalui firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita yakini Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya hidangan hati, hidangan pikiran, hidangan kehidupan, hidangan segala hal yang membawa kita kepada kebaikan dan kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia, kita ingin bahwa apa yang menjadi hidup kita, gambaran tentang apa yang menjadi kebenaran itu ada dalam semua dimensi kehidupan kita. Setiap langkah kaki kita, setiap gerakan tangan kita, setiap detak ya, jantung kita, dan setiap apa yang menjadi nafas kehidupan kita, ingin bahwa itu adalah gambaran dari apa yang kita nyatakan, bahwa kita mengimani kebenaran, menerima kebenaran, mengamalkan kebenaran. Dan untuk itu maka kita siap apapun untuk kebenaran itu sendiri. Kalau hal yang menjadi kebenaran itu di masa lalu ditampilkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Saat itu dakwah memang ada dakwah bil jihad. Nabi SAW dalam kurun waktu 13 tahun melakukan jihad sebanyak 48 kali. 27 kali dipimpin langsung oleh beliau yang disebut dengan Ghazwah, dan sisanya Sariyah. Ghazwah, komando perangnya adalah Nabi SAW, komando jihadnya adalah Nabi SAW. Sedangkan Sariyah adalah pasukan yang dipimpin dalam peperangan itu oleh para sahabat.
Tetapi yang dilakukan oleh Nabi selama 13 tahun dengan 48 kali ghazwah dan sariyah, kita bisa gambarkan rata-rata dalam 1 tahun ada 3 lebih keadaan di mana Nabi dengan para sahabatnya berjihad. Berjihad bukan diam berdiri di Madinah, tidak, berangkat, pergi, membawa perbekalan, membawa senjata, niat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ratusan mil, ribuan mil dilalui oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jika itu kebenaran sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam a'lal maqamat, setinggi-tingginya maqam yaitu jihad fisabilillah, hari ini kita tidak sedang di medan itu. Hari ini kita tidak sedang diminta untuk membuktikan itu. Bahkan hari ini kita tidak dalam maqam yang sebelumnya. Sahabat sudah teruji hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan segala yang mereka punya, tanahnya, pertaniannya, perdagangannya, semua keluarganya, berangkat hijrah ke Madinah. Kita belum sampai seperti itu. Andaikan kemudian kita juga jauh dari keluarga untuk thalabul ilmi, kita di tempat di mana sudah aman, di tempat sudah nyaman, segalanya serba ada. Lalu apa yang membuat iman kita menjadi risau? Lalu apa kemudian yang membuat iman kita menjadi seolah tidak ada tantangan? Sementara kebenaran itu perlu ada indikatornya, perlu ada yang menjadi konsekuensinya. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Belum jadi benar iman kita sebelum datang kemudian ujian yang harus menguji tentang kebenaran dari keimanan yang kita lakukan. Paling tidak di tengah segala apa yang menjadi penghancur pada hari-hari ini, di berbagai dimensinya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, sosial masyarakatnya, ekonominya, politiknya, semua dalam keadaan buruk, paling tidak kita tampil secara sejati, walaupun bentuk bagian yang kita lakukan itu adalah dianggap sedikit, tetapi kalau kebenaran itu ada menuntut kita untuk melakukan hal yang benar, lakukan yang benar itu. Sebelum ada apapun, kita sholat dengan khusyuk berjamaah. Sebelum ada apapun, kita berinteraksi dengan Al-Quran semaksimal mungkin, menjadi bacaan yang terindah, obrolan yang terindah, menjadi bagian cara kita bersahabat dan berkawan di pesantren ini. Ambil 1-2 teman, ajak untuk kemudian di luar waktu halaqah, saya punya hafalan 1 ayat, saya punya hafalan 2 ayat, tolong dengarkan. Ajak sebelum apapun bahwa saya hafal 1 hadis. Hadis dalam kitabut Thaharah, hadis dalam kitabus salat, hadis dalam apa saja yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar. Tolong dengarkan, ini kitabnya. Saya ingin baca hadis ini, tapi tolong kalau ada yang salah dari hafalan saya diluruskan. Sebelum ada apapun, buat kebenaran itu punya tempatnya yang paling baik dalam kehidupan kita. Dengan cara kita prioritaskan bahwa selama thalabul ilmi di Albina, wadah tempat ilmu itu kita benar-benar jernihkan. Wadah dari apa yang menjadi tempat ilmu ini kita pasang bagus-bagus agar ilmu yang datang tidak seperti air di daun talas, hanya singgah, setelah itu kemudian tidak punya bekas apapun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma adhillal kafarata wal mulhidin wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afin al madlumin fi Filistin wa fi buldan min al buldanil muslimin. Allahumma ansurhum nasran azizan min indik. Allahumma arhamhum ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum ala aduwihim. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bil yahud wa man awanahum wa man syarakahum. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Allahumma alayka bihim ya azizu ya jabbar.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minna wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimus shalah. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.